semuanya, jumpa lagi sama Idasya. Oh ya teman-teman, beberapa waktu belakangan ini ya, di sosmed itu viral banget tentang film dengan judul Bida'ah. Dan di film ini itu ada sosok karakter utamanya itu seorang pemuka agama, tapi memiliki perangai yang negatif gitu ya. Dan itu menyimpang gitu dari ajaran agama itu sendiri. Ya, itu adalah tokoh Walid. Nah, yang menjadikan film tersebut begitu ramai itu di Indonesia karena itu kan di samping latarnya itu adalah sebuah padepokan atau sebuah pondok tempat menimba ilmu agama, tapi di situ pengasuhnya gitu atau kiainya itu ternyata memiliki ajaran yang sesat. Dan faktanya tokoh Walid ini ada beberapa oknum pemuka agama atau kiai, pengasuh gitu ya, atau ustadz yang ada di Indonesia itu memiliki perilaku seperti itu. Ada ya, tidak banyak tapi ada. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, terutama bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan yang mana ingin nantinya anak perempuannya itu bisa melanjutkan sekolah atau menimba ilmu agama di sebuah pondok pesantren. Nah, mereka pasti akan sangat khawatir gitu, takut jikalau ustadz atau kiai atau guru agamanya tersebut mempunyai ajaran yang sesat seperti Walid ini. Nah, sebelum lebih jauh ke tips dan trik bagaimana menghindari atau menyelamatkan diri gitu dari jeratan orang seperti Walid ini, sebelumnya aku mau menjabarkan terlebih dahulu fase-fase yang akan dilakukan oleh seorang pelaku pelecehan seksual seperti Walid seperti ini. Dan ini aku ambil dari Instagram dari seorang psikolog gitu ya. Nah, fase yang pertama yang akan dilakukan oleh seorang pelaku pelecehan seperti itu ya, itu adalah fase grooming. Nah, fase grooming ini adalah fase pemeliharaan, fase perawatan gitu. Nah, di sini biasanya mereka itu menciptakan rasa aman, rasa nyaman terlebih dahulu kepada calon korbannya. Fase yang kedua adalah fase flirting. Nah, di sini biasanya itu calon korban yang sudah nyaman, sudah merasa aman dengan kedekatan emosional dengan si guru tersebut, maka akan masuk ke fase yang kedua, yaitu fase flirting. Nah, di sini si guru ini akan membangun ikatan emosional yang lebih dalam lagi. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya si calon korban ini akan semakin terjerat. Ketika sudah terjerat akan semakin susah untuk melepaskan diri. Nah, biasanya kalau untuk yang model seperti Walid ini, mereka itu dalih yang akan digunakan adalah mengambil cuplikan ayat atau cuplikan hadis, mungkin hanya sepotong, jadi nggak utuh ya dalam satu hadis, tapi hanya sepotong, yang mana itu mungkin kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang membenarkan perilakunya tersebut. Karena sosok Walid ini adalah seorang pemuka agama, maka otomatis targetnya itu adalah orang yang berdekatan dengan kehidupan beragama gitu ya. Jadi fase grooming yang akan dilakukan adalah memberikan rasa nyaman, rasa kepercayaan dengan menjual agama. Misalnya memberikan ayat-ayat Al-Quran, hadis, yang mana di situ yang berkaitan dengan keimanan, ketakwaan, hukum-hukum. Jadi masih yang sebatas normal gitu ya, seperti layaknya guru agama yang lain gitu. Sampai orang tersebut akan merasa nyaman, merasa percaya sama si Walid ini ya. Terus fase yang ketiga adalah fase penetrasi atau istilahnya eksekusi gitu. Nah, di fase inilah sosok seperti Walid ini mulai melakukan aksinya dengan bagian-bagian tubuh wanita tersebut. Nah, kalau sudah sampai ke tahap ini, biasanya itu si wanita sudah akan menjadi sangat sulit karena bagian-bagian tubuhnya sudah tersentuh, itu biasanya akan meninggalkan jejak memori yang sangat kuat, dan itu membuat si perempuan itu punya pikiran yang campur aduk antara entah mungkin dia senang, suka, atau dia juga sedih, kecewa, atau dia merasa malu, merasa marah gitu. Pokoknya bercampur aduk di situ. Tapi nanti sosok seperti Walid ini akan terus melancarkan aksinya dengan terus memberikan doktrin, memberikan brainwash gitu ya, mencuci otak si muridnya yang perempuan ini supaya perempuan tersebut tetap berada di tangannya, tetap ada di sisinya gitu, sampai akhirnya dia merasa bosan, terus akhirnya sudah ada dibuang. Terus yang keempat itu fasenya adalah fase pasca kejadian. Si psikolog ini dia bilang katanya setelah kejadian eksekusinya itu selesai, biasanya si korban ini tidak merasa seperti korban ya. Bahkan pada awal mula itu akan ada salah satu dari mereka gitu
mungkin merasa bangga, merasa senang gitu. Karena apa yang dilakukan merasa itu sesuatu yang spesial gitu ya. Apalagi sosok seperti Walid ini pasca kejadian biasanya itu akan memberikan janji-janji manis seperti janji dinikahi, janji pertanggungjawaban, atau janji-janji yang lainnya. Yang intinya itu adalah sebuah janji manis yang membuat si perempuan tersebut akan merasa senang, merasa kecewa atau sedih atau yang lain-lainnya, tapi lebih ke senang dulu. Nah, akhirnya dengan perasaan senang itu si korban ini tidak merasa seperti korban. Jadinya dia tidak terlalu merasa dirugikan, apalagi sampai melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib gitu, tidak ya. Dan biasanya kalau sampai ada yang berani melaporkan ke pihak berwajib itu karena terjadi sesuatu, misalkan kayak terjadi kehamilan atau terjadi penyakit kelamin kayak gitu ya. Mungkin juga dari pihak keluarganya, bukan dari pihak si korban tersebut, tapi dari pihak keluarga yang merasa gitu kalau anaknya atau keponakannya atau cucunya itu ada perubahan sikap. Karena dia biasanya seorang korban pelecehan itu pasti akan mengalami perubahan, bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yang peka. Itu pasti akan merasakan ada bedanya gitu dia ketika sebelum dieksekusi dengan setelah dieksekusi ya. Terus langkah apa saja sih Kak yang bisa kita lakukan supaya kita jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita bertemu dengan orang seperti Walid, atau jangan sampai kita masuk ke dalam merangkapnya gitu. Jangan sampai kita masuk ke dalam jeratannya. Oke, aku punya beberapa tips dan trik, dan ini bisa dilakukan oleh semua orang ya. Dan aku juga secara pribadi itu di daerah aku tinggal dulu zaman SMA itu pernah juga ketemu dengan sosok yang seperti Walid ini ya. Oke, tips yang pertama dari aku, yang pertama adalah berpikir kritis. Maksudnya berpikir kritis itu bagaimana? Maksudnya adalah ketika seorang guru ya, terutama guru agama yang berperilaku seperti Walid itu, kan pada awalnya kita belum tahu ya, belum ngerti ya. Nah, kita itu harus tetap berpikir kritis ketika sang guru kita, guru agama terutama, itu mengajarkan ilmu agamanya, mengajarkan tentang keimanan, ketakwaan, terutama sekali ini ya, itu ketika mengajarkan tentang fikih wanita, tentang pernikahan, tentang mahram, tentang kehalal haraman, dan juga tentang batasan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita harus berpikir kritis ya. Jadi kita ketika mendapatkan pelajaran dari seorang guru agama itu jangan 100% sungkem gitu. Maksudnya 100% sungkem itu gini, karena kita suka atau mungkin beliau satu-satunya guru agama yang ada di daerah kita jangan 100% meyakini apa yang beliau sampaikan itu 100% benar, valid, itu jangan ya. Jadi ketika misalkan ada ajaran, ini contoh kecil, misalkan laki-laki sama perempuan itu kan ada nih yang tidak boleh bersentuhan, bahkan salaman pun nggak boleh. Nah, itu kan kita bisa mempertanyakan, bisa berpikir kritisnya kan gini, kenapa kok nggak boleh bersentuhan, kenapa nggak boleh salaman, atau mungkin sebaliknya, kalau dibilang silahkan bersentuhan, boleh bersentuhan tangan, bersalaman, atau boleh buka kerudung di depan saya. Nah, terus yang kedua itu kita usahakan mempunyai guru lebih dari satu, apalagi kalau di pondok pesantren gitu kan gurunya nggak cuma satu kan ya, ustaznya pasti ada beberapa. Nah, kita bisa sharing tuh, bisa bertukar pendapat, bisa bertanya, jangan cuma ke satu guru, tapi dengan catatan kita jangan memojokkan, misalkan Pak, kata Pak Anu katanya begini-gini. Nah, jangan seperti itu caranya. Caranya supaya kita menjadi orang yang lebih bijak itu, kita ya bertanya saja. Misalkan bertanya tentang bab mahram gitu, tanyakan ke Ustadz A. Oh, Ustadz A jawabnya begini. Tanyakan lagi ke Ustadz B tanpa membawa-bawa si nama Ustadz A ini. Nah, dari situ kan pasti ada kesamaan jawaban, ada juga perbedaannya. Nah, ketika ada perbedaan, disitulah kita yang lebih kritis lagi. Kenapa begini, kenapa begitu. Nah, di situ ya, dengan begitu kan kita jadi tahu. Karena kan seperti contohnya aja, bersalaman antara laki-laki dan perempuan itu kan ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Nah, kalau si Ustadz A ini bilang membolehkan, alasannya apa? Nah, di situ yang letak kekritisan kita itu diuji ya. Terus kalau misalkan yang tidak memperbolehkan, alasannya apa? Jadi kita bisa tahu. Jadi jangan cuma Ustadz A bilang gini, kita langsung percaya dan tidak mau mendengarkan pendapat dari Ustadz B, C, dan yang lain-lainnya. Nah, karena orang-orang yang seperti itulah yang akan menjadi korban si Walid ini. Nah, maka dari itu, kita itu diusahakan mencari guru itu jangan cuma satu ya, lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, terserah.
Kenapa? Karena kan dengan begitu kita mempunyai literasi yang lebih banyak ya, mempunyai pandangan-pandangan yang lebih banyak, kayak gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga, itu tipsnya adalah cari guru atau ustadz yang sesama jenis. Nah, tujuannya apa? Karena kan dengan sesama jenis itu, sesama perempuan, itu lebih meminimalisir kejadian-kejadian seperti di film bid'ah seperti itu. Walaupun ada juga yang sesama perempuan pun doyan juga ada, tapi kan itu sangat-sangat jarang ya. Tapi kalau laki-laki dan perempuan itu sangat banyak kasusnya. Nah, kalau kita sudah tahu betul nih batasan antara laki-laki dan perempuan, terutama sekali yang disetujui oleh semua ulama, kan pasti ada bab tentang agama itu yang semua ulama itu sama gitu ya aturannya. Terus tips yang keempat itu adalah tahu batasan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ini titik kunci ya, ketika kita ketika kita dalam circle kita itu ada laki-laki dan perempuan. Di sini kita harus tahu batasan terutama dalam agama. Makanya kan tadi di tips yang pertama, kedua, ketiga itu kita diusahakan untuk lebih bijak terutama dalam hal batasan antara laki-laki dan perempuan, karena ada kan beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda. Jangan pernah langsung puas gitu ya sama jawaban dari si ustadz yang kita tanyakan itu. Cari lagi yang ilmunya lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita sudah tahu semuanya, sudah tahu ilmunya, maka yang terakhir ini, tips yang kelima, yang terakhir adalah kuatkan iman. Jadi iman kita harus lebih diperkuat lagi ya, harus lebih dikencangkan lagi imannya. Karena seorang perempuan itu kadang-kadang itu hanya diberi senyum setiap hari aja, itu kadang-kadang suka merasa GR gitu. Apalagi kalau sampai dikirimi makanan setiap hari misalnya, apalagi kalau sampai diberi pujian, apalagi dipuji di depan umum, apalagi dipuji hal-hal yang dia sukai gitu, itu sangat mudah meleleh. Nah, ini bentengnya adalah iman yang dikuatkan. Karena kan kalau iman kita itu kuat, sekuat apapun seorang wali ini merayu kita dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, itu kita tidak akan mudah ya untuk terbawa, tidak akan mudah untuk terjerat dalam jebakan si wali ini. Dan lagi ya, ini pesan aku, mungkin bisa juga dibilang tips yang keenam itu adalah tingkatkan pendidikan. Kenapa? Karena kebanyakan dari korban pelecehan seperti ini, apalagi pelecehan oleh seorang guru, itu kebanyakan adalah perempuan-perempuan dengan pendidikan yang rendah, dengan pengalaman yang sangat minim. Pendidikan itu kan tidak melulu dari sekolah, misalkan dia lulusan apa gitu, tidak melulu tentang hal itu ya teman-teman. Jadi yang dimaksud itu adalah berwawasan yang luas gitu. Nah, buat kalian yang mau menambahin nih, barangkali ada tips yang lainnya lagi, silahkan tulis di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain juga bisa lebih waspada lagi, untuk lebih mengenali lagi, untuk bisa bagaimana caranya supaya terhindar dari jebakan orang-orang seperti Walid ini. Nah, silahkan ditulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aku juga dulu punya pengalaman pribadi gitu, teman aku yang pernah menjadi korban. Ya, pernah menjadi korban. Itu memang temen aku itu orangnya polos gitu. Polos di sini maksudnya tuh orangnya tuh lugu, jadi kurang kritis, sehingga dia itu sangat mudah diarahkan, mudah digiring. Dia terlalu tunduk sama guru gitu ya, kalau kesimpulan aku. Makanya teman aku dulu ketika di grooming kayak gitu, dia santai, malah dia seneng, justru dia merasa I'm spesial gitu dibanding kita-kita yang lainnya, karena dia merasa diperhatikan. Dan taunya ternyata ada maksud seperti itu ya, mirip seperti Walid kayak gitu. Dan kalau aku ingat itu sedih banget kalau pas dicurhatin gitu.